Hey guys, what's up? Selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini depan gue udah ada box sepatu yang cakep banget. Nih boxnya. Gue demen banget kalau Jordan Brand udah bikin box yang kayak gini karena bikin sepatunya tuh kelihatan spesial. Gue gak nyangka untuk sepatu ini tuh dikasih treatment box yang bener-bener beda lah guys. Ini tuh boxnya kayak ada teksturnya gitu, tulisan Flight, Jamen logo, cakep banget. Dan ada kayak titik-titiknya gitu, menurut gue sih kasih kesan yang bener-bener eksklusif lah. Dan ini sepatunya kita bakal unboxing langsung. Di dalam sini ada sepatu Air Jordan 4 Taupe Haze. So without further ado, let's check it out and stay tuned. Gue ngerasa sepatu Air Jordan 4 Taupe Haze ini bakal jadi sepatu yang banyak diminati karena dari segi colorway-nya sendiri tuh kayak ada sentuhan Travis Scott-nya. Itu pun juga kalau nggak salah sepatu Air Jordan 4 Travis Scott yang player eksklusif. Gue nggak yakin sih itu player eksklusif atau enggak, tapi gue lihat di internet kayaknya itu bukan yang rilis. Setahu gue yang rilis kan yang warna biru ya, dan itu warnanya tuh kayak olive gitu guys. Sejenis lah, bukan yang 100% mirip sama sepatu ini kalau kata gue, tapi ada sentuhannya. Sama kayak akhir-akhir ini Jordan tuh sering banget bikin model-model yang terinspirasi dari sepatu Travis Scott karena emang lagi booming banget. Contohnya juga kayak ini, Air Jordan 1 Mocha. Warnanya juga nggak 100% identik sama Air Jordan 1 yang Travis Scott, tapi paling nggak tuh ada sentuhannya gitu. Jadi ya ini menurut gue sih menarik banget guys. Dan sepatu Air Jordan 4 secara general tuh merupakan sepatu yang lagi sering-seringnya gue pakai. Sepatu yang gue aslinya nyaman banget sih pakai sepatu Air Jordan 4. Di sini ada dua juga. Gue biasanya pakai colorway OG, jadi di sini ada ini white cement, terus ada fire red. Ini tuh bener-bener sepatu yang hampir berapa minggu ya, seminggu gitu gue pasti pakai lah. Jadi dibandingkan sama sepatu-sepatu gue yang lain, gue paling sering pakai sepatu Air Jordan 4 sekarang. Jadi akhirnya gue dapat colorway yang ini dengan material yang beda. Gue cukup excited guys. Secara memang gue tuh demen juga sama sepatu-sepatu yang warna kayak coklat-coklat kayak gini. Gue selalu demen, tapi biasanya gue lebih prefer sepatu-sepatu OG. Dan juga sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, sepatu ini tuh dijual dengan harga Rp2.889.000. Dan gue ngedapetin sepatu ini dari Hopes Point guys. Jadi kalau kalian tertarik sama sepatu basket, perlengkapan basket, sepatu Jordan retro seperti ini, kalian bisa cek langsung di website dari Hopes Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website dari Hopes Point. Secara first impression sebenarnya waktu gue ngeliat sepatu ini di internet, material di bagian depan ini bikin janggal banget sih kalau kata gue. Gue ngerasa kayak ini tuh aneh gitu. Jadi gue suka sama material suede-nya. Ini basically ya, ini material atasnya ini kalian bisa lihat ini full suede dan oke banget materialnya. Cuma di bagian toe area sama di bagian atasnya sini, ini tuh kayak dikasih layering material sehingga looks-nya tuh kayak cracking leather gitu guys. Gue itu waktu pertama kali lihat di internet kayak, aduh kok dibikin kayak gini ya. Padahal kalau dikasih material full suede, menurut gue sih cakep ini sepatu. Tapi ya, it is what it is, nggak masalah juga. Ternyata materialnya itu nggak seaneh waktu dipegang secara langsung. Kalau kalian lihat dari jauh pun kayak kalau kata gue sih nggak terlalu kelihatan sih. Bener-bener kayak simple aja gitu. Tapi kalau dilihat dari dekat, di materialnya itu bahkan kayak ada glossy-glossy-nya. Jadi menurut gue Jordan Brand sih berusaha untuk mainin sesuatu yang beda dari segi material di sepatu ini. Gue tetap lebih prefer kalau dikasih material full suede sama, jadi kayak satu layer sama semua. Dan gue juga yakin banyak dari kalian yang berpikiran seperti itu, tapi kalau dilihat dari jauh ternyata nggak seaneh itu guys. Jadi gue rada lega juga sebenarnya. Mungkin kalau dari segi warna-warnanya dikit yang gue bisa rubah, mungkin gue pengen banget ngerubah bagian midsole-nya ini diganti warna putih, sama talinya juga dikasih warna off-white gitu. Itu kayaknya bakal jadi kombinasi warna yang sedikit lebih oke. Buat detailing dari sepatu Air Jordan 4 sendiri sebenarnya udah klasik banget. Kalian bakal dapat netting di bagian samping, terus ada kayak wings-nya juga, ini warnanya hitam. Di bagian tang kalian bakal dapat tulisan Jamen sama Flight. Di bagian belakang ada tulisan Air Jordan. By the way, gue juga suka banget sama material tangnya sini, karena material tangnya ini dikasih warna infrared. Tapi kalau gue bisa bandingin overall feel-nya ini sama ini tuh rada beda. Jadi sama yang punya gue yang ini, yang versi white cement, ini material tangnya tuh kayak tipis gitu, yang di sini dibikin rada lebih puffy guys. Kalau dibandingin sama ini rada mirip juga. Jadi ya memang overall feel ya beda-beda tipis lah. Gue nggak butuh permasalahan guys. Di bagian belakang ini juga nggak pakai logo Nike Air, jadi di sepatu ini dikasih logo Jamen biasa.
Dan sebenarnya untuk versi yang retro seperti ini sama versi yang OG colorway ini juga dibedakan sama Nike, dan yang paling menonjol adalah di sepatu ini tidak mendapatkan PU insole. Dan buat gue sebenarnya PU insole itu menambahkan ekstra kenyamanan di sepatu Air Jordan 4 secara general. Cuma di sepatu ini kita dapat insole yang standar aja. Secara teknologinya sendiri, sepatu ini menggunakan air unit di bagian heel dan juga air unit di bagian forefoot. Plus di sini juga ada PU midsole guys. Dan secara overall feel-nya sendiri seperti yang gue bilang tadi, gue itu paling demen pakai sepatu Air Jordan 4 sekarang. Dan buat gue sebenarnya feel-nya tuh cukup netral dan enak aja gitu dipakai buat harian guys. Juga dari segi kenyamanan sendiri, PU yang digunakan di sepatu ini tuh udah jauh lebih bagus dibandingkan dengan PU yang rilis beberapa tahun belakangan. Untuk bagian traksinya sendiri klasik banget dari Air Jordan 4, nggak ada yang berubah sih di sepatu ini. Kalian bakal dapat herringbone, yang ini juga multi directional, dan rubber yang digunakan ini cukup tebal guys. Jadi ini bakal jadi sepatu yang durable untuk kegiatan kalian sehari-hari. Dari segi fittingnya sendiri, menurut gue sepatu ini fit true to size, gak ada masalah sama sekali. Buat kalian para wide footers, banyak dari teman-teman gue yang punya kaki lebar itu mereka bilang kalau sepatu ini kalian harus naik setengah size, which is menurut gue juga gak ada masalah. Tapi kalau kalian bisa lihat material yang ada di sepatu ini tuh bener-bener soft banget, enak. Jadi dari segi feel-nya sendiri sebenarnya buat gue sih jauh lebih nyaman guys, kayak berasa udah pakai material leather yang udah break in aja di sepatu ini. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Air Jordan 4 Top Haze. Secara eksekusi gue demen banget sama Jordan Brand di rilisannya kali ini, karena dari segi box, dari segi desain, ya meskipun ada beberapa yang gue pengen rubah, tapi secara overall ini tuh masih merupakan rilisan yang bagus sih kata gue. By the way, gue juga udah gak sabar dengan beberapa rilisan Air Jordan 4 yang bakal rilis ke depan. Yang warna white cement sama UNC itu juga gokil banget, dan dari segi material menurut gue sih nggak bakal jauh beda sama sepatu ini sih guys. And that's about it, thank you so much for kalian dan nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneakers seperti gue guys. Well guys, thank you so much, have a good one, peace.